Wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal atas hidayah yang Allah berikan kepada kita untuk mau belajar. Karena keinginan seseorang untuk mau menimba ilmu adalah salah satu di antara tanda bahwa Allah mencintainya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan kebaikan, maka Allah akan jadikan dia orang yang paham dalam agama. Dan pengantar orang untuk mau belajar atau pengantar orang untuk paham agama adalah adanya keinginan untuk belajar. Selama dia masih ada keinginan untuk menggali ilmu agama, mendekat kepada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti pertanda Allah akan memberikan kebaikan baginya. Tapi kalau manusia sama sekali tidak ada keinginan untuk mendekat kepada ilmu, sehingga ketika diajak kajian dia menolak, ketika diajak ngaji dia enggak mau, ketika diajak untuk belajar Al-Quran dia enggak ada keinginan sama sekali, berarti Allah telah menutup hatinya. Waliyadzubillah. Dan ketika hati sudah ditutup, sulit hidayah untuk bisa masuk. Karena itulah Bapak Ibu yang kami hormati, dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat perumpamaan. Ilmu itu seperti air hujan dan hati manusia yang menerima ilmu ibarat tanah yang ada di muka bumi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalu ma ba'athani Allahu bihi minal ilmi wal huda kamathalil ghaithil kathir asabat ardan." Perumpamaan ilmu yang Allah berikan kepadaku untuk disampaikan kepada umat manusia, kamathali ghaithin kathir, seperti hujan lebat asabat ardan, yang turun di muka bumi. Sehingga ilmu seperti air, sedangkan hati kita seperti apa? Seperti tanah. Lalu Nabi SAW menggambarkan aneka tanah di muka bumi ini yang berwarna-warni. Ada model tanah yang subur, yang bisa menyerap air dan menumbuhkan aneka tanaman. Sebaliknya ada tanah pegunungan yang isinya bebatuan. Ketika air hujan itu turun, gimana kira-kira? Airnya langsung bablas, tidak membekas sama sekali. Seperti itu pula kondisi manusia. Ada sebagian orang ketika dia belajar, dia bisa menyerap dengan maksimal, ngerti apa yang disampaikan oleh narasumber, dan berbuah dengan kebaikan. Buahnya apa? Amal yang dia lakukan dalam kehidupan dia sehari-hari. Seperti air hujan yang turun di tanah yang subur, lalu berbuah dengan aneka tumbuhan. Maka orang yang belajar ilmu agama, kemudian menghasilkan amal saleh, itu hakikatnya adalah seperti air yang turun di muka bumi dan menghasilkan aneka manfaat yang ada di permukaan bumi. Sebaliknya, ada sebagian manusia ketika dihujani dengan ilmu, ibarat tanah gundukan yang isinya bebatuan, nyerap nggak bisa, nampung nggak bisa, sehingga hanya mengalir begitu saja. Artinya dia mendengar, tapi sama sekali tidak terjun ke dalam hatinya, tidak masuk ke dalam hatinya. Jangankan berbuah amal, dia saja sudah nggak mau nerima. Nabi SAW menyebut orang yang pertama sebagai orang yang hatinya baik, sedangkan orang yang kedua, kata beliau, malam yarfa' lil ilmi ra'san, orang yang sama sekali tidak memberikan penghargaan terhadap ilmu. Dan jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, karena forum pagi ini adalah forum untuk belajar, maka kami minta kepada Bapak Ibu sekalian
agar menggunakan fasilitas apapun yang dimiliki untuk bisa memaksimalkan kegiatan kita dalam belajar. Tolong HP-nya dipakai untuk nyatet, buka mushaf, bukan dipakai untuk moto. Setuju insyaallah? Sepakat? Baik. Anda pengen pulang bawa ilmu atau pulang bawa foto ustadz? Yang mana? Fotonya dikoleksi buat apa? Buat apa? Buat jimat. Masya Allah, bisa berbahaya ini ya. Baik. Jadi agar kita bisa lebih maksimal dalam belajar, silahkan manfaatkan fasilitas yang kita punya. Ada yang bawa catatan, buku catatan, ada yang bawa HP, silahkan dimanfaatkan untuk memaksimalkan kita dalam belajar. Baik, tema kajian kita beribadah tanpa panduan. Dan tadi sudah dikasih pengantar oleh Ibu Mahmudah berkaitan dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa radd." Barang siapa yang membuat satu yang baru dalam ajaranku ini, ma laysa minhu, dan dia tidak didukung oleh dalil, fahuwa raddun, maka amal itu tertolak. Dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan satu amal sementara tidak ada panduan dari kami, maka amal itu tertolak. Sehingga orang yang beribadah kepada Allah tapi dia lakukan tanpa panduan, maka dia melakukan kerugian dua kali. Pertama, dia sudah capek ngelakoni ibadah. Yang kedua, dia nggak dapat apa-apa, bahkan bisa jadi dapat dosa. Untuk itu di bagian yang pertama akan saya awali dengan cerita terlebih dahulu. Cerita ini pernah disampaikan oleh Syekh Farhan waktu beliau datang ke Yogyakarta. Beliau ngasih ceramah di depan para mahasiswa. Beliau menyampaikan sebuah kisah contoh orang yang beribadah tanpa panduan dan beribadah tanpa ilmu. Tersebutlah seorang dai yang sangat masyhur. Dai ini menyampaikan dakwah di sebuah kampung. Lalu beliau memberikan sebuah pencerahan kepada masyarakat bahwa kalau orang itu datang ke masjid, hendaknya dia datang dengan penuh ketenangan dan tidak buru-buru. Lalu beliau mengutip sebuah hadis. Hadisnya berbunyi seperti ini: "Idza atakumul masjid wa uqimatis shalah fa'alaikum bis-sikini wal fa'rah." Sebenarnya bunyi hadisnya itu begini: fa'alaikum bis-sakinati wal waqar. Fa'alaikum bis-sakinati wal waqar. Kalian kalau datang ke masjid, datanglah dengan tenang dan tidak buru-buru. Tapi didengar oleh jamaahnya kalimat fa'alaikum bis-sakinati wal waqar, tadi didengar oleh jamaahnya kepleset. Yang terdengar fa'alaikum bis-sikini wal fa'rah, dan itu artinya jauh sekali. Kalau kalimatnya fa'alaikum bis-sakinati wal waqar, itu artinya adalah datanglah ke masjid dengan tenang, jangan buru-buru. Tapi kalau kalimatnya fa'alaikum bis-sikini wal fa'rah, maka artinya adalah kalau kalian datang ke masjid, bawalah pisau dan tikus. Jauh sekali. Akhirnya di kampung ini, ketika mereka berangkat menuju masjid, hampir seluruh jamaahnya bawa pisau dan tikus. Orang pertama, orang kedua, semuanya bawa pisau dan tikus. Sampai akhirnya datanglah dai berikutnya. Nah, dai berikutnya ini terheran, kok di sini ada kebiasaan yang sangat aneh. Masa ke masjid bawa pisau sama tikus? Maka dai ini langsung berdakwah, menyampaikan ceramahnya dengan keras, mengingkari praktek seperti ini.
Beliau sampaikan, praktek seperti ini tidak ada dalilnya. Praktek seperti ini ibadah tanpa panduan. Nabi SAW tidak pernah mengajarkan kalau berangkat ke masjid dengan membawa pisau sama tikus. Gempar masyarakat itu. Loh, katanya ustadz sebelumnya bilang kalau kita ke masjid bawa pisau sama tikus. Kok tiba-tiba kamu mengingkari? Dasarmu apa? Akhirnya mereka tegang antara masyarakat dengan dai yang kedua ini. Sampai akhirnya dai yang kedua ini diusir dari kampung itu. Nggak boleh lagi ngisi di sini karena dia telah menyampaikan sebuah pembahasan yang bertolak belakang dengan kebiasaan masyarakat. Datanglah dai yang ketiga, beliau ini lebih senior dibandingkan dai yang kedua. Nah, karena orang ini lebih senior, ngerti bagaimana cara menyampaikan dakwah yang hikmah. Sehingga pada saat beliau datang ke kampung tersebut, sudah mendapatkan kabar orang warga sini, mereka kalau ke masjid bawa pisau sama tikus. Ya cuman dibawa, ditaruh, terus pulang dibawa lagi. Akhirnya sebelum beliau memberikan pengingkaran, tanya dulu, apa sih sebabnya kok kalian setiap kali ke masjid selalu membawa pisau sama tikus? Mereka disuruh menceritakan latar belakangnya. Lalu mereka menyampaikan, dulu ada tokoh agama yang menyampaikan sebuah hadis. Beliau menyampaikan kalau kita datang ke masjid, fa'alaikum bisikini wal fa'roh. Nah, ini paham. Oh, ini salah dengar. Karena bunyi kalimatnya bukan demikian. Lalu diluruskan, yang benar bukan fa'alaikum bisikini wal fa'roh, tapi yang benar fa'alaikum bisakinati wal waqar. Kalau kamu datang ke masjid, maka datanglah dengan penuh ketenangan dan jangan buru-buru. Masya Allah, akhirnya mereka tersadarkan dan mereka mendapatkan pencerahan. Mereka berterima kasih sekali kepada dai yang ketiga ini. Alhamdulillah, disebabkan karena dakwah Bapak, kami jadi ngerti praktek kami selama ini adalah keliru dan salah, sehingga mereka tinggalkan. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu di antara contoh bagaimana ketika orang itu salah paham terhadap dalil, kemudian dia membuat kesimpulan yang menyimpang, akhirnya prakteknya jadi gimana? Aneh. Masa ke masjid bawa tikus? Tikus itu kotor atau bersih? Kotor. Benda kotor dibawa ke masjid gara-gara apa? Salah paham terhadap dalil. Dan kemudian menyebabkan ibadahnya jadi ibadah yang tidak sesuai panduan. Maka ibadah yang tidak sesuai panduan itu bisa jadi justru akan mengotori masjid, justru akan membuat suasana ibadah jadi tidak khusyuk, ganggu orang lain dan seterusnya. Karena itulah Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala pernah mengatakan, boleh dicatat kalimat ini ya. Saya akan diktekan. Nah, kalau dikte di sini kan nggak bisa difoto ya. Kalau dikte di foto bisa nggak keluar suara nggak kira-kira? Nggak keluar. Baik, maka tolong dicatat. Umar bin Abdul Aziz pernah bilang seperti ini. Ini penting ini. Man amila bi ghairi ilmin. Man amila bi ghairi ilmin kana ma yufsidu aktsara mimma yuslih. Kana ma yufsidu aktsara mimma yuslih. Sudah dicatat? Hah? Belum? Saya ulang. Baik, saya ulang. Tenang saja ya. Kalau sekiranya ketinggalan, bilang ketinggalan, nanti insya Allah saya ulang. Baik. Man amila bi ghairi ilmin. Nulis Arab kok dari kiri itu gimana? Anda bisa nulis Arab dari kiri? Tidak bisa? Lah itu tadi nulisnya kok dari kiri itu? Masya Allah. Saya aja nggak bisa, Bu. Nulis Arab dari kiri itu saya nggak bisa. Hebat ini kalau bisa nulis Arab dari kiri ya. Ada namanya, ini alat apa ya? Kata orang sih dipakai untuk pelet.
nulis kul huwallahu ahad tapi dibalik. Nah, namanya kulhu sungsang. Dan biasanya dipakai oleh dukun ketika ada pasien minta pelet. Maka kalau Bapak Ibu bisa nulis Arab dari kiri itu berpotensi jadi dukun ini. Baik. Man amila bi ghairi ilmin, barang siapa yang beramal tanpa ilmu. Barang siapa yang beramal tanpa ilmu, kana ma yufsidu aktsara mimma yuslih. Kana ma yufsidu aktsara mimma yuslih. Jumlah kursinya terbatas ya. Jadi peserta yang baru datang, mohon maaf barangkali pangku-pangkuan kan enggak boleh ya? Enggak boleh. Baik. Ada enggak tempat yang bisa lesehan? Di belakang. Ada? Ada ya. Jadi kalau tempatnya lesehan kan bisa ngerapet ya, bisa agak renggang. Tapi kalau pakai kursi enggak bisa dipangku ya. Baik. Masya Allah, diusahakan oleh panitia agar yang baru hadir tetap bisa dapat tempat. Kita ulang. Siapa tadi yang bicara? Yang menyampaikan? Umar bin Abdul Aziz. Beliau ini siapa? Seorang ulama tabi'in yang pernah menjadi Amirul Mukminin. Saking bijaksananya dan adilnya beliau sampai dianggap sebagai Khulafaur Rasyidin yang keenam. Sampai dianggap sebagai Khulafaur Rasyidin yang keenam. Khulafaur Rasyidin ada berapa? Ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Hasan bin Ali. 6 bulan beliau melanjutkan kepemimpinan ayahnya. Nah, Umar bin Abdul Aziz dianggap sebagai Khulafaur Rasyidin yang keenam. Karena saking adilnya beliau dalam memimpin. Nah, beliau memiliki sebuah nasihat, man amila bi ghairi ilmin kana ma yufsidu aktsara mimma yuslih. Barang siapa yang beramal tanpa ilmu dan tanpa panduan, maka kerusakannya lebih banyak daripada kebaikannya. Yang dirusak lebih banyak daripada yang diperbaiki. Contohnya gimana, Pak? Contohnya tadi, seperti yang cerita yang tadi kita sampaikan. Gara-gara orang ini beribadah tapi karena panduannya salah, sebab dia kepleset ketika mendengar hadis, maka sampai dia melakukan tindakan yang justru mengotori masjid. Datang ke masjid bawa tikus, datang ke masjid bawa pisau. Seharusnya masjid itu kan tempat damai. Orang bisa beribadah dengan nyaman, malah digawakno golok. Nah, jadi malah suasananya menakutkan. Kerusakannya lebih dominan dibandingkan potensi kebaikannya. Disebabkan karena orang ini ketika beribadah tidak memiliki panduan. Nah, keterangan seperti ini juga disampaikan oleh para ulama ketika mereka menjelaskan aneka kegiatan yang dianggap oleh masyarakat sebagai kegiatan amal soleh, tapi dalam pandangan para ulama itu perbuatan maksiat. Menurut masyarakat umum, masyarakat awam, kegiatan itu dianggap sebagai kegiatan amal soleh, dianggap sebagai perbuatan ketaatan, padahal menurut ulama perbuatan itu dianggap maksiat. Coba kita kalau terjadi beda penilaian antara orang awam dengan ulama, kira-kira penilaian yang akan kita pakai yang mana? Kenapa? Karena mereka lah bidangnya, mereka ahlinya. Artinya kalau kita bicara masalah agama, maka yang berhak bicara adalah yang paham agama. Tapi kalau kita bicara masalah ilmu kedokteran, tentang masalah kesehatan, terjadi khilaf antara kiai fulan dengan dokter fulan. Yang dipakai yang mana? Yang mana? Dokter. Kenapa? Ini sesuai dengan bidangnya.
Yang namanya ilmu itu dihargai sesuai dengan bidangnya. Maka yang boleh bicara terhadap ilmu tertentu adalah orang yang membidangi hal itu. Sekarang kita membahas tentang masalah agama. Terjadi perbedaan antara orang awam, masyarakat umum yang nggak paham agama, dengan pendapat yang disampaikan oleh para ulama. Logika kita akan mengatakan, ya tentu saja penilaian ulama, keterangan ulama lebih diunggulkan daripada keterangan orang yang tidak berilmu, sebab ini adalah bidangnya mereka. Nah, di sini akan saya bacakan keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Muflih dalam kitab beliau Al-Adab Asy-Syar'iyyah. Beliau mengutip penjelasan yang disampaikan oleh Ibnu Aqil. Ibnu Aqil ini seorang ulama Hambali. Dan beliau termasuk orang yang sangat produktif dalam menulis buku. Sampai beliau itu menulis sebuah buku judulnya Al-Funun. Al-Funun. Buku ini sebagian keterangan menyebutkan tebalnya 400 jilid. 400 jilid itu kira-kira berapa meter Pak Ustadz? Kalau satu jilid buku sekian, ini ada mungkin 7 cm. Kali 400 berapa? 7 cm kali 400 berapa? 28 meter. Nggih. Ada. 7 cm kali 400. Ada 28 cm, 28 meter? Ada? Baik, Masya Allah. Ini lebarnya berapa ini? Ada 20 meter? Nggak sampai ya, 15? Mungkin sekitar 15 gedung ini. Baik. Jadi Anda mungkin bayangkan, ada buku panjangnya dari depan ini sampai belakang sana. Pak Ustadz, judulnya saja baru dengar. Gimana lagi isinya? Subhanallah. Khazanah yang dimiliki oleh kaum muslimin berupa karyanya para ulama itu banyak sekali. Jutaan. Dan yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia nggak ada 1%. Saking banyaknya. Ada banyak buku yang belum tersentuh dengan bahasa yang lain selain bahasa Arab. Saking tebalnya karya-karya para ulama. Al-Funun sebagian menyebutkan ada yang menemukan 400 jilid. Baik. Nah, Ibnu Aqil rahimahullah pernah menyampaikan sebuah keterangan sebagai berikut. Kata Ibnu Muflih, qala Ibnu Aqil fil Funun. Ibnu Aqil dalam kitabnya Al-Funun mengatakan, qala Hambaliyun, seorang ulama Hambali menyebutkan, kam min aqwalin wa af'alin tukhraju makhrajat ta'ati 'indal 'ammah. Ada banyak ucapan, ada banyak perkataan menurut orang awam itu dianggap ketaatan. Wa hiya ma'samun wa ba'du minallahi subhanahu 'indal ulama. Padahal menurut para ulama perbuatan itu isinya maksiat. Wong awam nyebute berpahala, padahal menurut ulama ini perbuatan dosa. Makanya tadi kita sudah membuat kesepakatan di awal, bila terjadi beda pendapat antara ulama dengan orang awam, penilaian siapa yang harus kita pakai? Jamaah sepakat, ya tentu ulama Pak Ustadz. Kenapa? Karena ini bidangnya mereka. Kalau orang awam nggak ngerti agama, ya penilaiannya tidak kita gunakan dalam masalah ilmu agama. Sehingga beliau rahimahullah menyebutkan, ada banyak perbuatan, ada banyak ucapan menurut masyarakat umum dianggap sebagai ketaatan dan ibadah, wahya ma'samun 'indal ulama, padahal itu adalah perbuatan dosa menurut para ulama. Subhanallah. Contohnya bagaimana? Lalu Ibnu Aqil menyebutkan, mithlul qira'ah fi aswakin yasihu fiha ahlul ma'ash bin nida wal bai' wala ahla suq yumkinuhumus sima
Dzalika imtihan. Contohnya, boleh kasih contoh praktek yang ada di masa silam. Ada orang yang baca Quran di pasar, suaranya dikerasin. Di tengah masyarakat yang sibuk dengan aneka kegiatan ekonomi, ono sing ngitung barang, ono sing kelangan barang, ono sing ngitung duit, ono sing nimbang, ono sing tawar menawar, ono sing padu. Isine pasar napa Bu? Ya aneka warna tadi. Tapi ada orang yang baca Quran dengan suara keras, pakai corong. Maksud orang ini mungkin bisa jadi dianggap sebagai orang yang paling soleh di pasar. Yang lain sedang urusan dunia, dia baca Quran. Namun dikomentari oleh para ulama, wala ahlas suqi yumkinuhumus sima. Orang yang ada di pasar juga tidak bisa mendengarkan dengan baik bacaan Quran itu. Dzalika imtihan, dan hakikatnya praktek seperti ini penghinaan terhadap Al-Quran. Masya Allah. Jadi para ulama menilai ada orang yang membaca Quran dengan suara keras di tengah masyarakat yang sibuk urusan dunia atau aktivitas yang lain, sehingga membuat mereka jadi nggak mendengarkan bacaan itu, termasuk di antara bentuk tidak mengindahkan dan menghormati Al-Quran. Kok bisa demikian Pak? Dalam anggapan mereka itu ibadah. Tapi bagi para ulama ini pelecehan terhadap Al-Quran. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Contoh kasus ini mungkin kita juga bisa jumpai di sekitar masyarakat kita. Kadang ada sebagian orang yang menyuarakan suara Al-Quran dengan kencang misalnya ya, di sekitar masyarakat yang belum fokus untuk bisa mendengarkan. Ya mohon maaf, mungkin dalam kondisi ini, apa sih manfaatnya Anda buat kencang? Oh ini untuk syiar ya, alasannya apa? Untuk syiar. Kalau kita bicara syiar, syiar itu harusnya ada panduan. Makanya sebutannya syiar agama. Berarti kan harus ada panduan dari agama. Sehingga yang jadi pertanyaan, syiar ini ajarannya siapa? Nabi SAW gak ngajarin kayak gini. Ada dzikir yang perlu untuk dikerasin, ada dzikir yang tidak perlu untuk dikerasin. Karena itu sifatnya pribadi. Contoh dzikir yang dikeraskan apa Bu? Sebutkan contoh dzikir yang dianjurkan untuk dikeraskan. Makin keras makin bagus. Adzan. Adzan itu dzikir yang dianjurkan untuk apa? Dikeraskan. Makin keras, makin banyak yang dengar, makin bagus. Makanya kalau adzan pakai corong, didengar di mana-mana, bagus. Karena ini termasuk di antara dzikir yang dianjurkan untuk dikeraskan. Contoh yang lain, iqamah itu juga dzikir yang diasyarkan untuk dikeraskan. Contoh yang lain, ketika takbiran di masa silam yang dilakukan oleh para sahabat itu sampai membuat satu wilayah tertentu bergetar karena suara takbir masyarakat, sehingga takbirnya mereka dikeraskan. Dulu para sahabat ketika berangkat menuju lapangan untuk sholat Id, mereka takbiran sampai suasana jalan menuju lapangan ketika sholat Id itu bergetar dengan takbiran. Ini contoh dzikir yang dianjurkan untuk apa? Dikeraskan. Tapi secara umum untuk dzikir yang lain tidak perlu dikeraskan. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan wadhkurullaha tadarruan. Dzikirlah kamu kepada Allah. Allah mengajarkan agar kita dzikir itu dengan tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Dzikir dengan tadarru wa khifah wa dunal jahri, dan tidak dikeraskan dengan suara yang pelan. Karena dzikir itu sifatnya untuk perenungan pribadi agar orang bisa lebih khusyuk, maka silahkan dzikir itu dilakukan pribadi. Baik, ini contoh mempertimbangkan bagaimana terkadang ada sebuah perbuatan yang dinilai ibadah, tapi karena itu dilakukan tanpa panduan, dinilai oleh ulama sebagai tindakan maksiat.
Padahal menurut orang awam dianggap sebagai apa? Ketaatan. Nah, kemudian juga disebutkan dalam kitab Syarah Muntahal Iradat. Kitab Syarah Muntaha Al-Iradat. Dinyatakan wala yajuzu raf'us sauti fil aswaqi bil Qur'an ma'ashtighali ahliha bitijaratihim wa adam istima'ihim lima fiha minal imtihan. Gak boleh mengeraskan suara di pasar dengan membaca Al-Quran. Mau dicatat? Catat, baik, dicatat ya. Dalam kitab Syarah Muntahal Iradat. Apa nama kitabnya? Syarah Muntahal Iradat. Sudah? Dinyatakan tidak boleh mengeraskan suara ketika membaca Al-Quran di pasar. Sementara masyarakat pasar sedang sibuk dengan aneka kegiatan perdagangan, sehingga mereka tidak mendengarkan Al-Quran. Sementara masyarakatnya sedang sibuk dengan aneka perdagangan, sehingga mereka tidak mendengarkan Al-Quran. Kenapa? Lima fihi minal imtihan, karena ada unsur tidak mengindahkan Al-Quran, tidak menghormati Al-Quran. Saya contohkan, misalnya begini, saya sedang bicara di hadapan para jamaah. Andai kan jamaah ini ribut, yang belakang arisan, depannya pasaran, depannya lagi dolanan, sampingnya gerenengan, ribut pokoknya. Maka saya akan milih diam. Daripada saya bicara dari ngokno, lebih baik saya diam. Itu baru perkataan manusia terhadap manusia. Sehingga bagian dari menghormati ketika ada orang yang sedang bicara, kita diajarkan apa? Diajarkan apa? Diam. Makanya ketika Jumatan, di antara adab Jumatan, orang kalau bicara pada saat khatib sedang berkhutbah, apa hukumannya? Apa hukumannya? Enggak ikut Jumatan ya? Enggak ikut ya. Hukumannya adalah Nabi SAW menyebutkan, idza qulta li akhika uskut wal imamu yakhtub faqad laghauta. Kalau kamu mengatakan diam kepada sampingmu di saat imam sedang berkhutbah, maka itu bisa menghilangkan pahala Jumatanmu. Nah, makanya kalau Jumatan bapak-bapak itu diminta untuk serius, dolanan HP aja nggak boleh. Sehingga istrinya tolong agar tahu waktu ya. Ini bapak lagi Jumatan, ojo ditelepon, ojo di WA, Pak urgent. Lalu suaminya balas, ada apa? Saya sedang Jumatan. Ya sudah, hilang pahala Jumatan. Loh Pak sedang Jumatan kok balas WA? Lah kamu bilang urgent. Kalau begitu Jumatan bapak batal. Mulai sedih itu nanti. Sehingga sampai pun yang seperti ini tidak boleh diganggu. Biarkan beliau fokus untuk mendengarkan Jumatan. Makanya begini, kita kalau mendengarkan Al-Quran dibacakan atau mendengarkan hadis Nabi SAW dibacakan, agar kita ini diam, simak dengan maksimal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza quri'al qur'anu fa'ansitu lahu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila Al-Qur'an itu dibacakan, fastami'u lahu wa ansitu, dengarkan dengan baik, diam, la'allakum turhamun, agar kalian dirahmati. Maka kalau Bapak Ibu nyetel murattal, baik murattal yang ada gambarnya,
Misalnya tampil TV tayangan langsung dari Masjidil Haram. Nah, itu kan ada apa? Suara murattal. Adab yang benar gimana? Didengerin. Simak dengan baik. Kalau disambi masak boleh nggak Pak Ustadz? Jangan. Lebih baik Anda mute suaranya kalau pengen tetap melihat gambarnya. Karena kalau disambi dengan kegiatan dan aktivitas yang lain, ini berarti tidak mengindahkan Al-Quran. Ada seorang ulama yang bernama Atha bin Abi Rabah. Suatu ketika ada anak usia SMP datang ke Imam Atha, dan Imam Atha ini seorang ulama ahli hadis. Wahai Imam Atha, aku ingin membacakan sebuah hadis kepada Anda. Lalu Imam Atha mendengarkan dengan seksama. Silahkan kau baca. Dibacakanlah sebuah hadis oleh anak SMP ini di hadapan Imam Atha. Selesai anak SMP ini pergi, beliau rahimahullah mengatakan, aku sudah pernah mendengarkan hadis yang dibacakan anak SMP itu sebelum dia lahir. Aku sudah pernah mendengarkan hadis ini sebelum anak itu lahir. Tapi kenapa beliau mengambil sikap diam dalam rangka menghormati sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Seorang abdi dalam di Yogyakarta, kalau sudah ada titah dari ngarso dalem, dari sultan ya, dibacakan suratnya sultan, itu semuanya nggak ada yang berani bicara, nunduk mendengarkan apa yang disabdakan oleh Sri Sultan. Maka adab yang harus kita lakukan terhadap firman Allah, terhadap sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam harus lebih besar dibandingkan itu. Kenapa? Karena yang kita dengar ini firman siapa? Allah, pencipta kita. Dan yang kita dengar ini adalah sabda siapa? Junjungan tertinggi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini bagian dari pelajaran berkaitan dengan masalah adab ketika mendengarkan Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, Bapak Ibu yang kami hormati, orang yang beribadah tanpa panduan maka tidak diterima dalam Islam. Sebab begini, kita ketika beribadah kepada Allah, itu tujuannya apa? Coba bapak-bapak yang di belakang, beribadah kepada Allah tujuannya apa Pak? Hah? Mengharapkan bidadari. Oh nanti dulu ya, belum waktunya ya. Baik. Orang beribadah itu harapannya apa? Ingin dapat pahala, ingin dapat surga. Intinya manusia ketika beribadah tujuannya adalah agar bisa berbahagia ketika di akhirat. Agar dia bisa berbahagia di akhirat. Baik. Di antara jamaah yang tahu akhirat angkat tangan. Tahu akhirat? Boleh pulang duluan. Ada yang tahu akhirat? Enggak ada. Manusia tidak tahu akhirat. Sehingga kita enggak ngerti akhirat. Di akhirat itu ada apa Pak? Kita enggak tahu. Kenapa? Karena kita tidak pernah diajak untuk jalan-jalan ke akhirat. Kita enggak pernah diberitahu surga, enggak pernah diberitahu tentang neraka. Dan kita juga enggak tahu bagaimana cara berbahagia di akhirat. Sehingga kita ini orang yang buta akhirat dan tidak ngerti bagaimana cara berbahagia di akhirat. Maka satu-satunya cara agar kita bisa mendapatkan kebahagiaan di akhirat adalah ikuti manusia yang paham akhirat. Sinten niku? Sinten? Orang yang dapat wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau diajak oleh Allah Isra Mi'raj, naik ke Sidratul Muntaha. Dalam peristiwa itu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyaksikan aneka kejadian-kejadian di akhirat. Beliau melihat surga, bahkan beliau memasukinya. Beliau melihat neraka dan beliau menyampaikan bagaimana suasana pemandangan di neraka.
Beliau melihat aneka ancaman-ancaman hukuman yang diberikan oleh Allah kepada mereka yang durhaka. Tadi pagi kita sudah ngaji ya, tentang aneka azab kubur, maksiat-maksiat yang nantinya akan diancam dengan aneka azab kubur. Nabi SAW telah melihatnya. Karena beliau dapat wahyu sehingga beliau bisa menyaksikan akhirat. Lalu beliau sampaikan kepada umatnya, seperti inilah kondisi akhirat yang beliau saksikan. Lalu beliau memberikan panduan, kalau kamu pengen bahagia di akhirat, ikuti panduan ini. Sehingga karena kita ini adalah orang yang gak ngerti akhirat, buta dalam masalah akhirat, maka kalau kita pengen bahagia di akhirat, satu-satunya cara adalah ikuti manusia yang paham akhirat. Sehingga dalam urusan ibadah orang itu tidak boleh berkreasi. Kenapa Pak? Lah gimana berkreasi wong dia nggak ngerti? Ini kira-kira hasil kreasinya bisa nggak mengantarkan kepada kebahagiaan di akhirat? Atau justru sebaliknya akan membahayakan dia ketika di akhirat? Maka karena nggak ngerti, jangan berkreasi. Sehingga dalam ibadah ikuti saja panduan yang ada, sebab kita tidak tahu bagaimana cara yang benar untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya." Ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah, oleh Rabb kalian kepada kalian. Jadi dalam ibadah itu prinsipnya melu, ngikutin, jangan membuat yang baru. Nek nggawe sing anyar, enggak jaminan itu bisa mengantarkan kepada kebahagiaan. Nyuwun sewu ya. Kadang saya itu sangat tidak setuju dengan beberapa orang yang terlalu berani berbicara masalah gaib tapi nggak punya dalil. Itu kan sama dengan bicara atas nama Allah tapi nggak punya bukti, dan itu berbahaya. Misalnya begini, kalau saya menyampaikan kepada jamaah sekalian, Bapak Ibu nanti setelah kajian ini jangan pulang dulu. Insya Allah Pak GM akan membagikan masing-masing jamaah emas 1 gram. Kira-kira Anda percaya nggak? Hah? Kamu tahu dari mana? Mungkin Anda tidak akan percaya. Duh, Ustadz kan nggak ada hubungannya dengan Pak GM. Kok tiba-tiba menyampaikan kayak gitu? Taunya dari mana? Anda tidak akan percaya. Karena Anda tahu saya tidak memegang janji itu, dan saya tidak pernah berhubungan langsung dengan beliau, sehingga Anda tidak percaya. Nah nyuwun sewu, kadang ada sebagian orang yang gampang dalam menyampaikan masalah janji pahala. Kemarin saya itu baru dengar ada salah satu penceramah bilang kayak gini. Jadi wanita itu pahalanya banyak. Terus beliau sebutkan, nyuci katoke bojone untuk ganjaran sakmene. Menyiapkan air minum untuk suaminya dapat pahala sekian. Tidur di pangkuan suaminya kemudian dilus-lus, nanti setiap rambut akan berubah jadi pahala. Loh kayak gini, dia tahu itu dari mana? Yang ngasih pahala niku sinten? Sinten? Allah. Sehingga kalau manusia menyebutkan, Anda kalau menyiapkan air minum untuk suaminya, setiap tetes air minum itu akan berubah menjadi 1.000.000 pahala. Nah, itu kan berarti bicara atas nama Allah. Seharusnya dia menyampaikan, buktinya mana? Karena Anda itu bicara atas nama Allah. Ini hal yang gaib. Hati-hati ya. Dan bicara atas nama Allah bahaya besar. Kita saja kalau kemudian menyampaikan pengumuman kayak tadi, nanti Anda kalau mau pulang, tanda tangan dapat emas 1 gram dari manajemen Pertamina. Gak percaya itu. Mungkin saya akan bisa ditangkap.
kamu karena yang bicara kayak gitu harus tanggung jawab, kamu yang ngasih. Masya Allah. Tapi dalam urusan hal yang gaib, dalam urusan akhirat, banyak orang yang kadang terlalu berani dalam masalah ini. Kalau kalimatnya suami yang melayani istri, istri yang melayani suami dapat pahala, benar. Karena Allah perintahkan dalam Al-Quran, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri kalian dengan cara yang terbaik. Tapi kalau nyebut angka pahala, nanti dapat pahala sekian, setiap rambut yang diusap oleh suaminya akan berubah menjadi ampunan dosa sejumlah rambut yang ada pada rambut istrinya. Tahu dari mana, Pak? Napa jenengan pernah dapat wahyu tentang itu? Nah, itu contoh orang yang dia menyampaikan sesuatu tentang perbuatan Allah padahal dia tidak punya landasan. Nah, itu nggak boleh. Baik. Termasuk contoh yang lain adalah berkaitan dengan masalah amalan. Bapak Ibu kalau beramal seperti ini nanti dapat pahala sekian, dapat ampunan dosa sekian. Kalau nggak ada panduan dan dalilnya, ini sama dengan berkata dusta atas nama Allah. Makanya dalam Al-Quran Allah menyebut orang yang membuat panduan ibadah yang baru yang tidak ada panduannya dari dalil, Allah sebut sebagai orang yang membuat syariat. Allah berfirman, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din ma lam ya'dzam bihillah. Apakah mereka punya sekutu selain Allah, syara'u lahum minad din, yang menetapkan syariat bagi mereka dalam urusan agama. Jadi Allah sebut orang yang membuat panduan baru dalam masalah agama dianggap sebagai apa? Orang yang membuat syariat. Malam ya'dzam bihillah, padahal Allah tidak pernah memberikan izin untuk melakukan itu. Maka kita diajarkan dan ditegaskan berkali-kali, nek kamu ngelakoni ibadah, ikutilah panduan yang ada dan jangan berkreasi membuat sesuatu yang baru. Sebab sing jengene urusan pahala, yang namanya urusan pahala itu datangnya dari Allah. Manusia tidak punya hak dalam membaginya. Baik. Dan ini berbeda dengan urusan muamalah. Urusan muamalah niku kados dene jual beli, sewa menyewa, dan aneka urusan sehari-hari yang lainnya. Dalam urusan seperti ini berkreasi boleh, sehingga orang boleh membuat hal yang baru. Saya mau tanya, resep masakan itu berkreasi boleh nggak? Berinovasi boleh nggak? Boleh. Ya meskipun kan kalaupun berkreasi ada standarnya ya, ada standarnya. Misalnya jenengan mau membuat soto Sukaraja. Saat Anda membuat soto Sukaraja, gula sekilo, ya, campur bawang, brambang, dideplok, dikasih tahu, ditambah ikan. Sudah? Setelah itu ditambahi santan. Jadi apa kira-kira? Hah? Pak, iki panganan rano jenenge Pak, niku ngene Pak. Karena semuanya ngarang. Sehingga saat Anda berkreasi dalam urusan masakan saja gak sesuai standar, disuguhkan ke orang lain, ora doyan. Apa ini? Soto Sokaraja versi saya. Wah. Diticipi, wah. Rasane ora karuan. Legi campur asin, campur gak karuan. Sehingga kalaupun berkreasi tetap ada apa? Panduannya. Atau misalnya wong Cilacap gawe gudeg. Wong Cilacap gawe gudeg. Rasanya pripun? Pengidulen. Jarene wong Jogja nek pengidulen itu sebutan kasinen. Gudeg dicampuri iwak gereh ya.
bariwak gerai, wak pindang, campur tahu, campur tempe, terus tambah apa lagi? Masya Allah, aneka masakan orang pantai campur di situ. Sehingga suasananya akan berbeda. Iki gudeg kok asin. Oh, gudeg Cilacapi. Gudeg Cilacap. Jadinya nggak cocok. Orang berkreasi dalam urusan seperti ini saja, nek salah itu nggak diterima. Orang bisa jadi nggak doyan ketika dia masak tapi dengan cara yang ngawur. Saya itu paling dilarang kalau bantu masak. Nek neng pawon bantu masak nyekel ulek-ulek mesti diawasi. Awas engko nek berkreasi nyampuri macam-macam. Karena pernah sekali diminta untuk bantu masak, nyekel ulek-ulek karo cowek ya. Tak campuri kencur, tak campuri merica, tak ulek, raketok ya. Raketok. Udah jadilah sayur lodeh. Yang ngicipi pertama kali dudu kula nggih. Yang ngicipi pertama bulan saya, istri saya. Iki apa kok rasane kaya ngene? Sak jero marana sing doyan. Maka dalam urusan dunia saja, orang kalau berkreasi dan dia ngarang, jika tidak sesuai standar itu nggak diterima. Coba bayangin dalam urusan akhirat. Makanya aneh kalau ada orang mau berbicara masalah akhirat, ingin mendapatkan ganjaran dan pahala, tapi ketika dia melakukannya pakai kreasi, ditambahi, dicampuri dan seterusnya. Padahal Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang namanya panduan yang diberikan oleh Nabi itu sudah sempurna atau belum? Sudah sempurna atau belum? Sudah. Apa dalilnya? Al-Maidah ayat 3. Bagaimana bunyinya? Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini, yaitu ketika haji wada, karena ayat ini turun ketika haji wada, telah aku sempurnakan agama kalian. Isi agama itu apa? Ibadah dan aturan. Maka aneka penjelasan sudah ada dalam agama. Piye carane salat sing bener, piye carane ngibadah sing bener, sudah ada penjelasan dalam agama. Allah katakan telah Allah sempurnakan. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku lengkapi nikmatku, yaitu nikmat agama. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridha Islam sebagai agamamu. Ini penegasan dari Al-Quran bahwa syariat Islam telah sempurna. Baik, sesuatu yang sempurna nek ditambahi niku makin sempurna nopo makin ngerusak? Rusak. Contoh, ya. Kita manusia diciptakan oleh Allah punya 2 mata. Sempurna mboten? Sempurna. Coba di antara jamaah ada nggak yang mau ditambahi 1 aja? Dikasih tambahan mata 1. Deleh guri gini ya. Sehingga kayak spion, bisa lihat belakang. Ada yang mau? Tidak ada. Sehingga ketika ditambahkan 1, medeni malah. Iki menungso cap opo kok ana mata ning tengah ning ngene. Ini meja. Meja itu sempurna ketika kakinya di bawah. Pak, saya mau berkreasi buat meja. Kita iki kok durung lengkap. Tak tambahi sikil siji ning dhuwur. Kira-kira gimana? Ya? Bukannya makin menyempurnakan tapi ngerusak. Padahal ini baru kreasi manusia. Sehingga manusia berkreasi mungkin saja masih banyak yang kurang. Tapi ketika dikoreksi ini sudah sangat bagus. Anda tambahi makin gak karuan. Itu baru karya manusia. Apalagi syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka hargai kesempurnaan Islam, hargai kesempurnaan aturan syariat dengan cara apa? Jangan ditambahi, jangan dikurangi. Pelajari dan ikuti. Sebab aturan itu sudah sangat jelas
dan telah Allah lengkapi, nggak ada bagian yang kurang. Ayat ini Bapak Ibu yang kami hormati, itu tidak ada dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran. Makanya ketika ayat ini turun, lalu disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada orang Yahudi yang iri dan lapor kepada Umar. Orang Yahudi ini mengatakan, dalam Al-Quran kalian ada ayat yang andaikan itu diberikan kepada kami, maka akan kami jadikan hari turunnya ayat itu sebagai hari besar. Lalu Umar tanya, ayat apa yang kamu maksud? Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ayat surat Al-Ma'idah ayat 3. Subhanallah, Yahudi ngaku dalam Taurat mereka tidak ada pernyataan kalau syariat mereka sudah sempurna. Tapi dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada pernyataan kalau syariat kita sudah sempurna. Maka karena sudah sempurna, pertama kita tidak perlu mencari dari tempat yang lain. Pak Ustadz, saya mau tahu amalan apa sih yang ada dalam kitab Taurat. Terus golek Taurat, belanja di Shopee. Barangkali ada yang jual Taurat. Udah, kemudian dia cari-cari amalan apa yang ada dalam kitab Taurat. Ngapain kau pelajari itu? Keberadaan Al-Quran dikatakan oleh Allah telah sempurna, sehingga manusia tidak butuh tambahan dari yang lain. Maka kita tidak butuh tambahan dari syariatnya agama A, dari agama B, dari agama C, karena agama kita telah dikasih oleh Allah sempurna. Dan ini anugerah yang luar biasa. Yang kedua, karena ini telah sempurna, maka jangan dikasih tambahan. Sebab sesuatu kalau sudah sempurna ditambahi, bukannya makin memperbaiki, bukan makin memperindah, tapi memperburuk suasana. Wis apik koyo ngene kok pok ditambah-tambah, ya makin ngerusak. Padahal ketika Allah menyempurnakan, itu berlaku untuk seluruh alam, sebab Islam ini rahmatan lil alamin. Maka ketika itu dirusak, bisa jadi kerusakan itu ngerusak alam. Karena ketika aturan itu dirusak, efek sampingnya kemana-mana. Yang ketiga, jangan dikurangi. Karena kalau ngurangi berarti ada bagian yang kita tinggalkan. Dan yang keempat, pelajari dan ikuti. Karena ketika sudah lengkap, maka kita tinggal mengamalkan. Namun banyak orang yang kadang tidak mempelajarinya, justru malah mencari di tempat yang lain. Baik, kalau kita diminta untuk mengukur ya. Tadi sampai jam berapa? 10:30. Sedikit lagi insya Allah. Baik. Kalau kita diminta untuk mengukur, kita kan punya banyak nikmat ya. Allah kasih kita nikmat, berbagai macam nikmat. Nikmat fisik, nikmat fasilitas hidup, nikmat iman, nikmat agama dan seterusnya. Menurut Anda, nikmat yang tertinggi yang mana? Yang mana? Nikmat sehat, iman, nikmat iman. Kenapa itu yang tertinggi? Kenapa nikmat iman itu yang tertinggi? Karena ini syarat untuk dapat nikmat abadi, yaitu apa? Surga. Dan orang bisa beriman kalau dia mengamalkan syariat Allah, ngeten nggih? Maka syariat Allah itu adalah nikmat bagi mukmin yang tertinggi. Maka hargailah nikmat yang tertinggi itu dengan cara kita mensyukuri nikmat tersebut, bentuknya mempelajari dan mengikuti. Itu kata kuncinya. Hargailah nikmat syariat yang sempurna ini dengan cara apa? Mempelajari dan mengikuti. Insya Allah dengan itu berarti kita telah disebut mensyukuri nikmat Allah berupa nikmat syariat. Walhamdulillahirabbil alamin. Ini tepat pukul 10.30. Saya tidak lebihkan, sesuai dengan perjanjian. Dan selanjutnya kita kembalikan ke moderator. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Ya, Alhamdulillah, jazakallah khair Ustadz atas ilmu yang telah disampaikan kepada kita. Ibu-ibu, untuk selanjutnya kita masuk sesi tanya jawab. Kami persilakan untuk mengumpulkan kertas-kertasnya kepada panitia yang ada di kanan dan kiri ibu yang memakai jilbab terakota. Akan saya bacakan terlebih dahulu soal yang masuk kepada saya dari Ibu Rustini. Ibu Rustini bisa tunjuk jari. Panitia bantu Ibu Rustini jilbab warna pink. Ibu Rustini yang jilbab pink. Ibu Rustini angkat tangan. Oh, yang warna kuning. Nah, yang warna kuning ya. Akan saya bacakan pertanyaannya. Ustadz, ini mungkin bisa langsung satu pertanyaan langsung jawab aja gitu ya kali. Nah, pertanyaan dari Ibu Rustini. Bagaimana Ustadz hukumnya daging akikah kita gunakan untuk hajatan? Boleh atau tidak Ustadz? Daging akikah kita gunakan untuk hajatan. Baik. Nah, pertanyaan yang pertama, daging akikah digunakan untuk hajatan. Berarti hajatannya hajatan akikah juga ya? Berarti kan hajatannya daging akikah untuk hajatan, berarti hajatannya adalah hajatan akikah. Baik. Begini. Orang yang akikah boleh makan daging akikahnya. Jadi kalau jenengan kagungan putra laki-laki, berarti akikahnya berapa? Dua ekor kambing. Baik. Boleh enggak keluarga ini ikut makan? Boleh. Sebagaimana kurban, boleh ikut makan. Nah kemudian untuk tetangga-tetangga dan kawan-kawan gimana? Yang lebih sesuai sunnah, akikah itu dianterin. Yang lebih sesuai sunnah. Sehingga dibuat nasi bungkus atau bentuk apapun, kemudian diantar ke masing-masing orang yang mau kita kasih. Itu yang lebih sesuai sunnah. Meskipun andaikan diadakan upacara hajatan di rumah, boleh atau tidak? Insya Allah boleh, tidak masalah. Namun kalau misalnya diantar itu lebih baik, lebih sesuai sunnah. Wallahu a'lam. Sehingga hajatan akikah hukumnya apa? Boleh. Tapi kalau Anda bertanya mana yang lebih baik, dianterin lebih baik. Nah, Syukran Ustadz, ini selanjutnya titipan dari Ibu. Ada sholawatan yang isinya kayak gini Ustadz. Mungkin saya bacakan sedikit. Ada asyhadu alla ilaha illallah, dan selanjutnya ada wiwandal kendel bandel ngandel kersane Allah. Nah itu kira-kira ada tuntutannya enggak Ustadz? Mas, ya ada tambahan kalimatnya di bawahnya kayak gitu, kayak bahasa Jawa gitu ya Ustadz. Pripun niku? Nek jenengan di baleni pripun? Saya bukan orang Jawa juga sih ya. Jadi saya orang Aceh Ustadz. Wiwandal kendel bandel ngandel kersane Allah. Wiweruh wiwitane wiwaluyo lulangut. Wi yakin weruh barang kang yakin. Gitu kira-kira Ustadz. Itu. Nah yang selanjutnya ya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sirullah anang kono zatullah anang kene jemeneng ora ono opo-opo bocah kembar sulasi pinayungan megah putih kembaring jagat. Nah kira-kira itu gimana Ustaz? Ini orang Jawa aja kesulitan untuk nirukan. Apalagi orang Aceh ya. Pripun Ibu? Baik. Jadi begini ya. Sholawat itu tujuannya apa? Sholawat itu tujuannya apa? Ya? Kalimat sholawat. Allahumma salli ala Muhammad. Coba terjemahannya gimana? Ya Allah, berikanlah salawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat itu diperintahkan oleh Allah dalam Al-Qur'an di surat Al-Ahzab. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya mereka bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, berikanlah salawat dan salam untuk beliau. Jadi perintahnya dalam Al-Quran, kita diminta oleh Allah untuk memberikan salawat dan salam untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
maka redaksi salawat yang paling minimalis berdasarkan ayat ini kalimatnya adalah Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Itu redaksi salawat paling minimalis. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, redaksi salawat minimalis, mengandung doa salawat dan doa salam. Nah, yang dimaksud salawat di sini adalah kita berdoa memohon kepada Allah agar Allah memberikan salawat untuk nabinya. Sehingga kalau tadi saya tanya, apa sih tujuan salawat? Ya, jawabannya mendoakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena salat itu isinya doa. Sudah? Nah, karena isinya mendoakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ketika kita mengucapkan salawat, gunakanlah redaksi yang benar. Boleh nggak Pak diiringi dengan pujian-pujian untuk Nabi? Boleh, tapi pujian itu harus sesuai realita kondisi beliau. Misalnya, Allahumma salli wa sallim ala sayyidin nas, an-nabiyil ummiyil karimil azizi bin nas. Ya Allah, berikanlah salat dan salam kepada pemimpin seluruh umat manusia, seorang nabi yang mulia, seorang nabi yang baik hati, seorang nabi yang seperti ini, sesuai dengan kenyataan. Dan ini sifatnya pujian, dan pujian ini adalah tambahan. Tapi yang utama doanya. Maka saat kita memberikan sholawat, minimal adalah mengandung permohonan sholawat dan salam. Tambahan-tambahannya itu uborampe, tambahan. Nah, tambahan seperti ini boleh asal sesuai realita. Karena memuji Rasulullah SAW tidak sesuai realita, itu dilarang oleh beliau. Pernah satu ketika ada anak-anak yang memuji Nabi SAW, tapi dengan pujian yang melanggar realita. Kalimatnya begini, wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin. Anak kecil ini mengatakan, di tengah kami ada seorang nabi yang tahu besok terjadi apa. Langsung diingatkan oleh Rasulullah SAW, la taquli hada wa quli qabla. Jangan kau ucapkan kalimat ini nggak benar. Sehingga pujian kepada Nabi SAW yang tidak sesuai realita itu nggak boleh. Beliau sendiri melarangnya. Nabi SAW tidak tahu besok terjadi apa. Sebab itu takdir yang gaib hanya Allah yang tahu. Kalau beliau tidak dikasih wahyu, beliau tidak tahu. Sudah? Nah, yang kalimat tadi apa tadi? Yang ada bahasa Jawanya, zikir pakai bahasa Jawa. Iya. Kalau makna yang benar silahkan, ya, boleh ya. Tapi kalau maknanya makna yang salah nggak boleh. Jadi tergantung maknanya. Baik, kalau zikir pakai bahasa Arab yang disebutkan dalam dalil semuanya benar. Tapi kalau bahasa selain Arab membuat sendiri, nah perlu dilihat. Ini maknanya benar atau tidak. Misalnya ada orang dzikir Allahumma sholli ala Muhammad, karo mejeti wong sing kecetit, balung-balung cekruk-cekruk balekno ning panggonanmu, men kue cepet mari. Kalimat ini boleh enggak? Itu sebenarnya kalimat doa. Dia minta kepada Allah agar orang ini dikasih kesembuhan. Semoga cepat sembuh. Men cepat mari maksudnya semoga cepat sembuh. Kalau maknanya benar tidak masalah. Tapi kalau maknanya salah nggak boleh. Ya. Contoh yang lain biasanya gimana? Ya. Tadi kan karena ada kalimat apa kok? Hah? Gondal gandul. Apa tadi Bu? Aneh ya, baik. Intinya begini, daripada nanti aneh belum tentu maknanya benar, lebih baik kita gunakan kalimat yang sesuai panduan. Al-Quran cuma mengajarkan sallu alaihi wa sallimu
taslima. Berikanlah salawat dan salam untuk beliau sehingga Anda bisa menggunakan redaksi sallallahu alaihi wasallam. Kalau berdoa dengan bahasa Indonesia, gunakan bahasa yang bisa dipahami dengan baik. Tidak perlu pakai kalimat yang bersajak, yang penting maknanya benar. Wallahu a'lam. Syukron Ustadz. Untuk pertanyaan selanjutnya, begini Ustadz, sudah 6 tahun kami bergabung dengan sebuah MLM yang bergerak dalam mensiarkan atau memasyarakatkan produk muslim. Niat awal kami bergabung adalah karena perusahaan atau MLM tersebut milik muslim, sudah mengantongi halal atau MUI baik produk maupun sistemnya. Produknya juga halal dan memang berkualitas dengan harga yang masih terjangkau. Syarat gabungnya juga hanya dengan membuat kartu dengan bayar biaya cetak kartu untuk seumur hidup. Namun kemudian ada menyampaikan bahwa MLM itu haram. Tetap ada unsur haramnya. Di manakah letak keharamannya Ustadz? Jual beli ada produk yang jelas. Keuntungan jualan sudah dijelaskan berapa persennya. Bonus didapatkan dari mitra-mitra yang belanja produk dengan syarat kita pun belanja produk sebagai bukti kita masih aktif bekerja di perusahaan. Itu bagaimana Ustadz? Baik. Memang untuk meneliti MLM ini MLM yang halal ataukah MLM yang bermasalah itu butuh banyak pengantar. Ya. Kalau Bapak Ibu pernah belajar tentang istilah gharor, ya, tentang istilah gharor, insya Allah lebih mudah dalam memahami apa itu MLM yang benar dan MLM yang salah. Jadi nggak semua sistem pemasaran berjenjang itu dilarang. Karena di masa silam sistem pemasaran berjenjang itu sudah sering terjadi dan para ulama membolehkan. Nah yang bermasalah di MLM itu yang kayak gimana? Saya kasih 2 panduan saja ya. Insya Allah dengan melihat ini kita sudah bisa melihat ini MLM yang kira-kira bermasalah atau tidak. Indikator yang pertama, MLM itu bayar biaya member dengan nilai yang lebih tinggi daripada nilai produk. Misal daftar berapa? 300.000. Dapat apa 300.000 itu? Member, kemudian perlengkapan pemasaran, terus satu lagi dapat produk. Tapi produknya ini senilai 50.000. Berarti kan ada 250.000 yang orangnya hanya dapat kartu member, alat pemasaran dan seterusnya. Yang mungkin itu cukup murah, tapi dihargai 250.000. Loh itu mahal kenapa Pak? Karena ada janji. Kamu kalau bisa dapat downline, maka nanti per orang dapat 200.000. Nah, orang kan mikir bayar 300 entuk wong siji 200. Dapat 2 orang 400. Sudah cucuk dan bahkan susuk. Dan bahkan dapat untung. Hanya dengan dapat dua orang. Akhirnya motivasi itu yang dicari. Ya sudah kalau gitu saya daftar. Dia daftar. Nyari orang. Maka yang kayak gini jual beli gharor. Ya. Dan kata Ibnu Umar, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il gharor. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli gharor. Gharornya di mana? Ada unsur jual beli peluang. Duit 250 menika, uang 250 digunakan untuk membeli peluang dapat downline. Nah, itu yang nggak boleh. Insya Allah dipahami? Baik. Yang kedua, menggabungkan antara akad jual beli dengan akad jasa. Jadi begini, kalau kamu mau menjualkan produk kami, kamu nanti jika untung tak kasih fee 30%. Tapi syaratnya kamu harus belanja sekian juta baru bisa memasarkan produk kami. Sudah? Ini sebenarnya menggabungkan 2 akad dalam 1 akad. Akad yang pertama adalah akad jual beli. Akad yang kedua adalah akad jasa, akad ijarah. Bentuk akad ijarahnya apa? Kamu bisa menjualkan, nek payu dikasih fee, dikasih upah 30%. Ini namanya akad apa?
jasa, akad ijarah. Nah, menggabungkan dua akad dalam satu akad hukumnya tidak diperbolehkan. Nah, nek jenengan ketemu MLM yang modelnya kayak gini, maka sebaiknya apa? Dihindari. Dipahami insyaallah? Wallahu a'lam. Nggih. Ya, syukron Ustadz. Untuk yang bertanya tadi bisa tunjuk tangan Ibu. Karena kita setiap pertanyaan ada Mbak Manda. Panitia, tunjuk tangannya lagi Ibu. Panitia. Untuk pertanyaan selanjutnya Ustadz, ini ada dua pertanyaan. Bolehkah menyalakan Al-Quran digital di rumah sepanjang waktu dalam kondisi penghuni rumah melakukan berbagai kegiatan Ustadz? Jadi kan mungkin kayak Ustadz bilang tadi tidak fokus mendengarkan Al-Quran. Misal dia sambil masak atau kadang juga sambil komunikasi dengan suami atau anak tapi murotal tetap jalan seperti itu. Yang kedua, bolehkah membaca Al-Quran surat tertentu di waktu tertentu dan dilakukan dengan rutin? Contohnya surat Yasin selepas maghrib, surah Ar-Rahman atau Al-Waqi'ah selepas asar atau subuh, surah Al-Mulk sebelum tidur. Apakah ini tidak termasuk bid'ah Ustadz? Silakan Ustadz. Baik. Yang pertama, menyalakan murotal atau MP3 murotal atau TV yang isinya murotal dan seterusnya, ini hal yang baik. Tapi kalau kita sudah menyalakan, sudah memutar suara Al-Quran, seharusnya diperhatikan. Bukan ditinggal pergi. Apalagi kadang ditinggal ke toilet misalnya. Nyalain TV, gambar Ka'bah, ada siaran langsung, digedekno, tinggal ke toilet. Kenapa? Aku nek ora kaya ngene wedi mlebu omah iki. Sehingga ada sebagian orang yang takut masuk rumah baru, takut apa, yang dikorbankan Quran. Ini tidak benar, terus ditinggal aktivitas. Entah dia nyuci, entah dia masak, resik-resik, Qurannya bersuara. Padahal Al-Quran mengajarkan wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Kalau dibacakan Quran, dengarkan dan diam agar kau dirahmati. Makanya nyuwun sewu ya. Kadang kita membaca Quran atau mendengarkan Quran, tapi kita melakukan pelanggaran terhadap apa yang kita baca dan apa yang kita dengar. Saya ulang. Kadang kita membaca Quran atau mendengarkan Al-Quran dan kita melakukan pelanggaran terhadap apa yang kita baca dan yang kita dengar. Sampai Hasan Al-Basri pernah mengatakan seperti ini. Rubba qari'il Quran wal Qur'anu yal'anuh. Ada banyak orang yang membaca Quran, di waktu yang sama Al-Quran melaknat orang ini. Ada orang yang membaca Quran dan Al-Quran melaknat orang ini. Karena yang dia baca isinya penjelasan yang dia sendiri melanggarnya. Misal jenengan muter Quran, tiba-tiba qori'nya menyampaikan ayat. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Iki wonge nyapu, ya. Wonge nyapu, masak. Padahal isi dari pesan tadi adalah nek dibacakan Quran, diem dengerin agar kau dirahmati, malah ditinggal lungo. Ya, makanya seharusnya bagian dari adab kalau ada seperti ini diapakan? Ada dua pilihan, Qurannya yang dihentikan atau kegiatannya yang dihentikan. Sehingga jangan digabung. Ya, menyalakan murattal itu bagus, tapi juga ada adab yang perlu diperhatikan. Wallahu a'lam. Ya, untuk yang pertanyaan tadi tolong tulis tangan ibu-ibu. Ya, panitia. Syukran Ustadz. Untuk selanjutnya, bagaimana menanggapi khilafiyah dalam suatu panduan ibadah? Misal seperti pandangan para imam, seperti Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi. Bagaimana cara untuk memilih yang paling baik atau benar Ustadz? Masya Allah ya. Ini pertanyaan tingkat lanjut. Nah, kalau saya tanya kepada jamaah sekalian, Anda ini madhabnya apa? Hanafi, Syafi'i apa Hanafi? Syafi'i. Baik. Yakin madhabnya Syafi'iyah? Yakin? Baik, yakin.
Kalau saya tanya, sebutkan rukun wudu menurut Syafi'iyah. Orang iso jawab. Sebutkan pembatal wudu menurut Syafi'iyah. Tidak ngerti Pak Ustadz. Makanya sebenarnya masyarakat awam, masyarakat umum, ya, kalau mereka ditanya madhabnya apa, yang lebih tepat nggak punya madhab. Kenapa Pak? Ya orang sinau. Madhab itu hanya terjadi pada mereka yang mau belajar serius. Itulah baru orang bermadhab. Sehingga kalau Bapak Ibu tanya madhabnya apa, itu pertanyaan disampaikan ke mahasiswa-mahasiswa yang belajar fikih. Kamu madhabnya apa? Mereka bisa jawab. Saya madhabnya Syafi'iyah, Hambali, atau Malikiyah, atau Hanafiyah. Baik, tanya ke mereka. Kalau Anda madhabnya Syafi'iyah, tolong dong jelaskan kepada saya bagaimana cara sholat menurut Syafi'iyah. Mereka bisa jelaskan. Karena mereka mempelajari itu. Makanya yang lebih penting bukan masalah saya madhabnya A, saya madhabnya B, saya madhabnya C. Tapi yang lebih penting adalah jenengan niki wis sinau napa dereng. Wong belum ngerti tentang fikih sampai khatam wis ngaku-ngaku aku madhabnya ini, ketika ditanya gak ngerti. Ngeten nggih? Makanya yang lebih penting apa? Sinau, belajar dulu. Baik. Nah sekarang Pak Ustadz, kita kan kadang menjumpai ada perbedaan pendapat. Terus niku pripun Pak Ustadz? Allah ajarkan kalau kita ketemu dengan perbedaan pendapat, kembalikan kepada apa? Al-Quran dan hadis. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau kamu beda pendapat dalam urusan apapun dalam masalah agama, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya bagaimana? Perbedaan pendapat itu bukan dalil, sehingga kalau menjumpai perbedaan pendapat jangan dijadikan dalil, tapi kembalikan perbedaan pendapat ini kepada dalil. Dari situlah nanti kita bisa ketemu mana yang sesuai dalil. Ngeten nggih? Baik. Jadi kadang ada orang yang keliru, perbedaan pendapat dijadikan dalil. Ini salah ya, karena khilafiyah itu bukan dalil. Justru sebaliknya, khilafiyah itu butuh dalil untuk mengetahui mana pendapat yang sesuai dalil. Tapi saya nggak bisa ya Pak Ustadz. Kalau kita nggak bisa, Allah ajarkan fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada yang paham kalau kamu nggak paham. Sehingga konsultasinya ke Ustadz. Pak Ustadz, ada perbedaan pendapat seperti ini kira-kira pendapat yang lebih sesuai kebenaran yang mana? Nah, beliau yang ngasih pertimbangan. Kita silahkan mendengarkan, dan Anda ketika menerima jawaban yang meyakinkan, silahkan diamalkan. Itu adab yang diajarkan dalam Al-Quran. Jadi kalau ada beda pendapat, sesuaikan dengan dalil. Kalau nggak bisa, tanyakan kepada orang yang paham dalil. Wallahu a'lam. Syukran Ustadz. Itu tadi pertanyaan siapa ya Bu? Mohon tunjuk tangan. Di belakang ya. Iya, sudah di belakang. Selanjutnya Ustadz. Afwan Ustadz, bagaimana dengan dakwah yang dilakukan di tengah-tengah pasar oleh salah satu jamaah seperti jamaah tabligh gitu? Itu bagaimana Ustadz? Dakwah yang dilakukan di tengah pasar. Dakwah itu tidak dilarang untuk dilakukan dimanapun. Bahkan Nabi SAW berdakwah di Masjidil Haram, dan waktu itu di Masjidil Haram banyak berhala. Di Masjidil Haram di zaman Nabi SAW sebelum dibersihkan ada 360 berhala, dan beliau berdakwah di situ. Kemudian kadang Rasulullah SAW datang ke pasar lalu ngasih nasihat, dan kadang beberapa sahabat datang ke pasar lalu memeriahkan pasar dengan aneka dakwah. Insya Allah tidak masalah. Yang penting adalah isine bener, ya. Misalnya ngajak orang ke masjid, ngajak orang untuk bersikap jujur ketika di pasar, ngajak orang untuk memperbaiki takaran dan timbangan ketika di pasar, dan seterusnya. Insya Allah ini dakwah yang benar.
Karena banyak pelaku pasar itu kadang tidak perhatian dengan aturan. Maka nek dodolan asal-asalan, seneng ngapusi, nyuwun sewu. Nek nimbang senengane kurang. Sampai tidak ada istilah gula sekilo, adanya gula sak plastik. Nggih. Karena yang sekilo itu mesti kurang. Nggih. Entah kurang setengah on, entah berapa. Nah yang kayak gini silakan didakwahkan. Insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Syukran Ustadz. Pertanyaan tadi Ibu mohon tunjuk tangan. Silakan panitia. Pertanyaan selanjutnya, saudara saya baru hijrah dari bekerja di Jogja, perbaikan musik, kemudian barang-barang di rumahnya dijual. Apakah barang yang dijual seperti perabot halal untuk saya beli Ustadz? Perabot. Dia baru hijrah dan dia bekerja di Jogja perbaikan musik. Mungkin bekerjanya di bagian musik gitu Ustadz. Kemudian barang-barang di rumahnya dijual. Mungkin hasil bekerja itu dari musik. Barang-barang di rumah dijual. Apakah halal untuk dibeli sama orang? Baik, ada orang yang pendapatannya dari hasil yang haram sebelum dia tahu hukumnya. Misal apa misalnya? Jualan rokok misalnya. Nyuwun sewu, rokok itu halal atau haram? Hah? Menurut jenengan sepakat haram? Haram ya. Ini pertanyaan kalau saya sampaikan ke bapak-bapak jawabannya beda misalnya. Karena saya yakin tidak ada wanita yang senang punya suami perokok. Betul? Betul ya. Bau mulutnya itu kadang kita nggak tahan. Saya saja kalau di samping ada orang yang sholat dan dia perokok, dia moco Fatihah itu loh baunya sampai ke seming. Dan itu kadang Masya Allah ambune kayak gini ya. Ini istrinya kayak gimana ini. Baik. Sekarang ada orang yang seperti itu. Nyun sewu jualan rokok sampai akhirnya bisa dipakai beli motor, bisa dipakai beli mobil dan seterusnya. Tapi beliau nggak tahu kalau sebenarnya ini nggak boleh. Hingga akhirnya beliau mendapatkan informasi ada fatwa MUI hasil sidang yang ada di Padang bahwa MUI telah mengharamkan rokok. Sampai kepada beliau, duh, rokok haram ternyata. Tutup usaha. Usaha itu ditutup. Setelah usaha itu ditutup, nah kan beliau punya aneka perabotan tadi ya. Aneka properti, punya motor, punya kendaraan, punya perabotan dan seterusnya. Sudah? Status semua ini halal atau haram? Jawabannya halal. Kenapa Pak? Karena dimiliki sebelum paham hukum. Dulu sebagian sahabat itu jualan khamr. Sebelum ayat khamr turun. Sehingga sebelum khamr diharamkan, ada yang kaya dari khamr. Salah satunya adalah Abu Talha. Abu Talha ini siapa nama istrinya? Ummu Sulaim. Ya. Ummu Sulaim atau Abu Talha, suaminya Ummu Sulaim. Beliau ini pengusaha dan dulu pernah kulaan khamr. Biasanya diekspor ke Syam, dijual ke Syam. Sampai bisa mendapatkan keuntungan yang banyak. Hingga suatu ketika saat khamr itu diharamkan, Nabi SAW perintahkan untuk membuang khamr-khamrnya. Sampai jalanan Madinah itu jadi becek gara-gara khamr. Ibarat kalau baru turun hujan deras, jalanan yang tidak ada aspalnya, masih tanah, kelihatannya apa? Becek. Dulu itu becek khamr. Tapi Nabi SAW tidak perintahkan harta yang kau dapatkan dulu dari hasil penjualan khamr, sebelum kamu tahu tentang ini, lepaskan semuanya. Beliau tidak menganjurkan demikian. Beliau tidak menyarankan demikian. Maka ini dalil bahwa orang yang mendapatkan harta haram, ya, sebelum tahu hukum, maka statusnya halal, boleh dimiliki. Sehingga perabotan tadi ketika dijual karena beliau butuh uang untuk biaya hidup, silahkan Anda beli. Ini statusnya barang halal. Wallahu a'lam. Ya, tadi pertanyaan siapa ya ibu-ibu? Tunjuk tangan.
Panitia di belakang. Ustadz tadi belum kejawab yang masalah surah dibaca dalam waktu tertentu. Misalnya Yasin, Al-Waqiah, Al-Mulk. Itu belum terjawab. Baik. Memang Nabi SAW mengajarkan kepada kita ada surat tertentu dibaca di waktu tertentu. Dzikir tertentu dibaca di waktu tertentu. Nah, kalau bisa jangan dibolak-balik. Misalnya bacaan Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali. Dibaca kapan? Selesai sholat. Bacaan Bismika Allahumma ahya wa bismika amut dibaca kapan? Sebelum tidur. Bismillah dibaca ketika mau makan. Dibolak-balik boleh enggak? Hah? Enggak boleh. Ada orang mau masuk toilet baca Bismika Allahumma ahya wa amut. Kowe iki arep turu ning jero apa piye? Boleh? Enggak boleh. Jadi jangan dibolak-balik. Satu, apa yang sudah ditetapkan jangan digeser. Bacaan ini ada di sini, bacaan ini ada di sini, jangan digeser. Yang kedua, kalau ada dzikir yang tidak ditetapkan atau bacaan Al-Quran yang tidak ditetapkan, apakah boleh kita rutinkan? Boleh, tapi tidak boleh menetapkan waktu khusus. Boleh dirutinkan tapi tidak boleh menetapkan waktu khusus. Karena kalau menetapkan waktu khusus nanti jadi aturan. Ada kaidah yang mengatakan, tadi malam kaidah ini sudah saya sampaikan, idza takarrara taqarrara. Sesuatu itu kalau dilakukan berulang-ulang, taqarrara, maka jadi aturan. Sehingga kalau cuman sesekali monggo, tapi kalau rutin tiap hari seperti itu enggak boleh. Sudah? Dan ada beberapa ayat atau surat yang ditetapkan oleh Nabi SAW. Contoh, surat Al-Kahfi dibaca kapan? Jumat. Bisa malam Jumat, bisa siang harinya. Karena ini mengingatkan kepada kita tentang masalah kiamat dan kejadian-kejadian luar biasa yang lainnya. Yang lain, surat Al-Mulk dibaca kapan? Sebelum tidur. Sebelum tidur. Silahkan dirutinkan di setiap malam. Nabi SAW menyebutkan ada surat dalam Al-Quran isinya 30 ayat yang dia akan menjadi pemberi syafaat ketika di alam kubur, yaitu surat Al-Mulk. Dia akan membela pembacanya di alam kubur. Nah, yang kayak gini ikuti sesuai dengan panduan. Tapi kalau misalnya Anda ingin punya bacaan tambahan, Ar-Rahman sebelum apa misalnya, setelah sholat duhur, Al-Waqiah setelah sholat asar. Kalau sesekali boleh. Tapi kalau rutin tiap hari seperti itu, mohon jangan dilakukan. Karena nanti jadi apa? Aturan. Sesuatu jika dilakukan secara rutin terus menerus, maka jadi aturan. Dan kita tidak boleh membuat aturan tambahan atau aturan baru yang tidak ada panduannya. Wallahu a'lam. Syukron Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, jika mendapatkan fasilitas dari perusahaan berupa rumah, listrik ataupun air, apakah boleh Ustadz digunakan untuk berbisnis? Insyaallah. Misalnya Ustadz dia jualan kue, tapi kan menggunakan listriknya dari perusahaan, airnya dari perusahaan gitu Ustadz. Itu bagaimana Ustadz? Masya Allah. Ini pertanyaan sangat sensitif. Karena kalau sudah berurusan dengan pendapatan, orang itu berani beda pendapat. Urusan dapur itu bisa bikin orang jengkel ya. Maka saya akan jawab dengan pelan-pelan. Ternyata kasus ini tidak hanya ada di Pertamina. Ya, di hampir semua job site ya, tempat kerja di mana ada mes tempat tinggal, bawa keluarga, rata-rata punya kasus yang sama. Di sini ada, mungkin di Balikpapan juga ada. Saya juga pernah nyuwun sewu ini karena di luar negeri, di Qatar ya.
beberapa perumahan karyawan di Qatar yang dari Indonesia terutama punya masalah yang sama. Dodolan gorengan ya, dodolan bakso, dodolan apalagi kue-kue, karena mereka kangen dengan masakan Indonesia. Sementara ibu-ibu yang ada di rumah nganggur, dan di situ fasilitasnya listrik, air, gas gratis. Masak ya pakai fasilitas perusahaan. Terus saya tanya, itu secara aturan perusahaan boleh nggak? Nggak boleh, karena ini hanya digunakan untuk kegiatan domestik, sehingga tidak boleh untuk kegiatan bisnis. Kalau aturannya sudah melarang, Nabi SAW ngasih panduan, al-muslimuna ala syurutihim. Setiap muslim itu wajib memenuhi kesepakatan yang mereka buat. Setiap muslim wajib memenuhi kesepakatan yang mereka buat. Sehingga kalau aturannya A, itulah kesepakatan. Anda tinggal di sini terikat dengan kesepakatan itu. Maka kesepakatan ini wajib dipenuhi karena Anda tinggal di sini. Dan lebih dari itu, kalau di Indonesia kan mungkin lebih ringan ya. Orang di luar negeri, datang ke luar negeri itu kan bawa visa. Visa itu ada penghususan, visa bisnis, visa kerja, visa apa lagi? Visa pelajar, visa visitor dan seterusnya. Penyalahgunaan visa itu pelanggaran. Kamu di sini visanya apa? Kerja. Loh kok kamu jualan? Jualan itu kan bisnis ya. Seharusnya pakai visa bisnis. Itu kalau sampai ketangkep, ketahuan bisa deportasi. Ada salah satu ibu-ibu ya, beliau ini TKW. Nah, TKW itu kan visa kerja. Tapi di sela waktu jualan di taman. Nah, di taman jualan. Akhirnya ketangkep, deportasi. Jadi negara memberikan sikap serius, tegas, kamu visanya kerja, bukan visa bisnis, dan dodolan jualan itu bisnis. Sehingga harus ada izin tambahan. Nah yang seperti ini yang perlu mungkin untuk diperhatikan. Intinya, apakah boleh menggunakan fasilitas itu untuk bikin kue, jualan kue dan seterusnya? Tolong nanti disampaikan ke GM ya. Kalau Pak GM mengizinkan, boleh. Gimana? Atau lewat beliau sekarang? Mumpung ada di sini. Kayaknya berat ya. Baik. Kalau aturan perusahaan mengizinkan, silahkan. Tapi kalau aturan perusahaan tidak mengizinkan, kaum muslimin dilarang oleh Nabi SAW untuk melanggar kesepakatan. Al-muslimuna ala syurutihim. Setiap muslim itu harus memenuhi kesepakatan yang mereka buat. Wallahu a'lam. Untuk yang memberi pertanyaan bisa tunjuk tangan Ibu. Wah ini bahaya ini. Nanti digeruduk sama teman-temannya ini. Ya udah. Oh, ya, pertanyaan selanjutnya Ustadz. Mungkin 2 pertanyaan lagi Ustadz ya. Monggo silakan. Afwan izin bertanya Ustadz, jika seseorang menjual perhiasan kepada temannya, lalu temannya bilang, saya tidak suka memakai perhiasan tapi saya akan pinjamin uang saya, biar kamu tidak sungkan nanti perhiasan emasnya dititipkan ke saya. Nanti diambil ketika sudah punya uang sesuai dengan yang kamu pinjamkan ke saya. Pertanyaannya, apakah boleh Ustadz akad seperti tersebut mengingat barang yang dititipkan adalah berupa perhiasan emas? Uangnya diburu gitu ya Ustadz, jaminan ya mungkin ya. Perhiasannya nggak diambil. Perhiasannya tetap dikasih kepada peminjam, yang dipinjamin berupa uang tapi sebagai jaminan sepertinya. Ini akad utang atau jual beli emas? Ini akad hutang. Hutang. Pinjam. Pinjam uang. Dia mau butuh uang. Mau jual emasnya ke temannya, tapi temannya tidak mau membeli, tetapi dia mau meminjamkan uang seharga emas itu. Tapi nanti dia harus ganti uang seharga emas itu tapi tetap di temannya sebagai jaminan. Nanti kalau sudah dibayarkan emasnya dikembalikan. Iya benar Ustaz. Baik. Berarti ini akadnya bukan jual beli, tapi yang lebih tepat adalah akad utang dengan jaminan emas. Emas itu boleh nggak jadi barang jaminan? Boleh. Kaidah yang disampaikan oleh Imam Ahmad,
kullu ma sahha bai'uhu sahha rahnuhu. Semua barang yang bisa diperjualbelikan bisa dijadikan barang jaminan. Itu kaidahnya. Maka kalau ada sesuatu yang tidak bisa diperjualbelikan, nggak boleh jadi barang jaminan. Contoh, anjing itu tidak boleh diperjualbelikan. Kucing itu tidak boleh diperjualbelikan. Aku utang piro 1 juta, jaminannya apa? Kucing. Nah, kalau kita sepakat bahwa kucing itu nggak boleh diperjualbelikan, maka tidak bisa jadi barang jaminan. Baik, emas bisa nggak diperjualbelikan? Bisa. Berarti boleh jadi barang jaminan. Maka kaidahnya apa yang boleh diperjualbelikan sama dengan boleh dijaminkan. Wallahu a'lam. Ya, ibu-ibu untuk pertanyaan tadi mohon tunjuk tangan. Ya, untuk selanjutnya saya bertanya Ustadz, bisakah kita orang yang berhutang kepada kita dan gitu kita ingin membayar zakat mal, bisakah hutang yang orang tersebut kita anggap itu zakat mal kita? Seperti itu Ustadz. Saya kasih ilustrasi ya, biar jamaah paham. Si A orang kaya, si B tetangganya nggak mampu. Lalu si B utang si A senilai 5 juta. Ya? Bulan Muharram ini si A bayar zakat. Setelah dihitung, maka zakatnya si A adalah 5 juta. Berarti total hartanya si A berapa itu? 200 juta. Nah, 200 juta itu zakatnya 5 juta. Karena zakat itu 1/40. Zakat itu 1/40, 2,5%. Baik. Total uangnya si A 200 juta, maka dia zakati 5 juta. Terus dia iling, si B duwe utang aku 5 juta. Langsung ditelepon B. B, saya mau bayar zakat 5 juta, kamu kan duwe utang aku 5 juta. Mulai hari ini utang kamu saya anggap lunas sebagai zakat saya. Ya? Bagaimana hukumnya? Ulama sepakat tidak sah. Ijma ulama tidak sah. Karena zakat itu harus mengeluarkan sesuatu. Dan ini A tidak mengeluarkan sesuatu. Yang dia lakukan hanya memutihkan utangnya B. Maka pemutihan utang tidak bisa dijadikan sebagai cara pembayaran zakat. Yang benar bagaimana? A ngasih zakatnya ke B. B, kita paringi zakat 5 juta. Udah? Tapi lu nasi utangmu ya. Podo wae. Kalau kayak gini tidak boleh. Jadi A boleh ngasih zakat ke B, tapi tanpa syarat. Tanpa syarat. Kok kemudian B menggunakan 5 juta itu untuk bayar utangnya ke A, silahkan diterima. Tapi kalau disyaratkan, ini ono zakat 5 juta, utangmu 5 juta. Kowe tak kei syarate nek wis tompo kekno ngono. Ki bayar utang. Nah, kayak gini apa hukumnya? Tidak boleh. Sama seperti yang pertama tadi. Dipahami ya? Jadi ada 3 keadaan. 1, memutihkan utang sebagai pembayaran zakat. Apa hukumnya? Zakatnya tidak sah. 2, memberikan zakat sebagai dengan syarat dia harus bayar utang. Ini sama seperti yang kedua, sama seperti yang pertama. Yang ketiga, dia ngasih zakat kepada orang fakir yang punya utang tanpa syarat. Lalu orang ini menggunakan uang zakat tadi untuk bayar utang. Ini boleh diterima. Wallahu a'lam. Ya, alhamdulillah telah berakhir sesi tanya jawab kita. Mohon Ustadz untuk bantuan doa bersama. Selanjutnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bimbingan agar Allah menjadikan kita sebagai muslim yang selalu istiqomah, komitmen dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar nantinya kita bisa menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat
sehingga mendapatkan syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadu as-samadu alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'alukal huda wassadad. Allahumma inna nas'alukal huda wassadad. Allahumma inna nas'alukal huda wassadad. Allahumma inna nas'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah ijabah doa-doa kita. Maka dengan berakhirnya doa tadi berakhir pula pengajian kita pada siang hari ini. Jazakallah khair Ustadz atas apa yang telah disampaikan. Semoga ini bisa menjadi amal jariah bagi Ustadz beserta keluarga. Dan jazakumullah khair ibu-ibu atas kehadirannya. Semoga langkah kaki ibu-ibu semua di sini Allah balas.